itu saya mulai dengan motong ayam. Terus lama-lama akhirnya tertarik dengan pelihara ayam setelah motong ayam. Jadi awalnya tukang potong ayam ya di Bogor. Berarti punya RPH sendiri tuh Ya. Ya, terus setelah itu tahun 90-an kita baru mulai berbadan hukum yang namanya CV Perdana Putra. Jadi baru CV itu. Nah, sejak itulah kita pelihara ayam dan punya mitra kerjasama. Kita isi kandang sendiri, sewa, dan punya mitra kerjasama. Terus dari awalnya ayam waktu tahun kembali lagi ke belakang tahun 86-an itu masih kuliah, saya pelihara ayam di belakang rumahnya bapak saya itu 400 ekor. 400 ekor. Di awal di daerah mana Pak? Di Baranang Siang. Baranang Siang Bogor. Ya. Bapak berarti asli Sunda? Udah, Jawa. Oh Jawa. Kiranya. Nah, terus kita pelihara ayam dari 400 ekor, nambah dari terus saja satu kandang 5.000, terus 10.000, terus sampai akhirnya di tahun itu sekitar 200-300 ribu. Jadi situasi tahun-tahun 91, 92, 93, 94, 95, nah itu kita terus tumbuh jadi 400 ekor. Nah pada saat respon kira-kira populasi kita hanya sekitar 800.000 ekor. Saat respon kita berpikir apakah berhenti berarti selesai, atau terus berarti bisa lanjut atau bisa selesai juga. Pilihannya kan hanya dua, ya kita lanjut. Setelah tahun 2000 booming kembali kan. Iya. Jadi kita rugi sebetulnya dari tahun 90 sampai tahun 2000 itu hanya 1 tahun, rugi hanya tahun 90 terus ya. Nah kalau dari tahun 2000 sampai tahun 2020 ya kan, yang rugi hanya 2 tahun, tahun 2019 sama 2020 kira-kira itu. Nah sejak tahun 2000 terus ada tax amnesty kan 2016 ya, 2000 sampai 2016 itu kita sudah mulai dengan apa, lebih ke perusahaan, artinya kan dari peternak akhirnya menjadi perusahaan kecil peternakan dan perusahaan inti. Ya, Tri Group itu kan sebetulnya bukan perusahaan tapi kelompok. Nah, kelompok di bawah Tri Group itu ya kita ada holdingnya namanya TGI, Tri Gandani itu inti. Ada perusahaan-perusahaan di bawahnya yang kerjasama dengan peternak-peternak macam-macam, ada peternak rakyat, ya yang agak besar gitu. Ada yang on farm, itu ada perusahaan peternakan yang on farm, ada yang bermitra bersama, ada potong, ada kita. Intinya kita ini dari peternak belakang rumah menjadi peternakan kecil, menjadi peternakan menengah, menjadi peternakan besar. Kira-kira itu sampai sekarang. Ya kalau kita lihat dari tahun 90 sampai tahun 2020 kita merugi hanya 3 tahun selama 30 tahun. Berarti kan masih bagus. Ya, sekarang kita harus concern juga ke maskapai.
Jadi kalau dulu itu adalah peternakan ayam, produksi peternakan, sekarang harus menjadi industri peternakan. Konsepnya sudah berbeda. Jadi konsepnya sudah harus membuat ekosistem, membuat ekosistem yang nyaman. Ya sama-sama pabrik, Pak Wisnu misalnya, dengan breeding, terus nanti ada rumah potong, ada market di luar, market kayak gitu. Nah, kita bentuk aja ekosistem yang bagus. Sehingga ya konsepnya sudah industri peternakan. Bahkan mungkin tidak lama lagi, 5 tahun ke depan sudah food industry. Jadi begini, kalau kita bicara agrobis, ya kan? Agrobisnis itu intinya ada satu, bahwa dia harus punya cukup skala bisnis. Skala bisnis itu bukan besarnya bisnis, tapi bahwa setiap hari harus panen. Ada orang punya kandang 100.000 ekor, panen sekali, setelah itu nunggu lagi panen. Ada punya yang 5.000 ekor, tapi 8 kandang, terus 10 kandang puter tiap hari dia panen, ya kan? Nah, teori probabilitasnya sederhana. Kalau ini rugi, untung, rugi, lama-lama untung. Nggak usah mikir, random aja dia untung. Tapi setelah skala bisnisnya itu masuk, nah baru mikir pada saat diprediksi rugi, ya sedikit saja. Saat diprediksi untung ya dia kan ada komen macam-macam. Tiap hari harganya berubah juga kan ya Pak? Kebijakannya kan bisa ada strategi panen dan strategi chicken. Jadi ya begitu. Kalau kita nggak mau rugi ya jangan bisnis, jangan usaha. Karena cari yang pasti-pasti saja, nggak ada yang pasti. Hidup itu pasti, yang pasti itu mati. Kalau mau pasti mati aja. Quotes-nya boleh saya tulis ya Pak itu? Oke siap Pak. Kan ada anak muda ngomong, oh saya cari yang nggak ada yang pasti hidup. Kita pulang dari sini nggak tahu kapan, 20 tahun lagi atau besok atau nanti di jalan kita mati. Nah, jadi kalau saya beragama Islam, ya agama itu kan tauhid, percaya sama pencipta. Ya sudah, kalau kita udah nggak bisa mikir, tembus batas. Tembus batasnya, kita udah bertembus dengan doa. Kira-kira itu. Jadi kadang-kadang orang ngaku punya agama tapi nggak dipakai dagang. Karena apa? Ketidakpastian itu butuh keyakinan, itu agama. Ketidakpastian itu butuh keyakinan ya Pak? Iya Pak. Buatnya banyak. Iya. Ya kan? Iya Pak. Sama aja kamu jadi wanita atau laki-laki, dia memperhitungkan sedemikian rupa kawin sama seseorang, pasti sukses apa enggak perkawinan saya? Harus yakin aja sukses. Kalau enggak bingung, enggak kawin-kawin. Iya kan? Iya betul. Gitu loh. Ya cukup kita berusaha dengan apa yang kita mampu. Kalau yang kita nggak bisa mikir, serahkan sama pencipta kita. Agama apapun ya. Pasrah ya. Karena kalau kita percaya sama Tuhan, Allah, Tuhan, dia punya perangkat sendiri untuk ngurusin kita. Ngapain mesti? Besok rugi ya usah untung. Wow. Iya ya Pak ya, harus percaya aja. Nah yang kalau nggak mau rugi ya sudah. Ya nggak usah ngomong bisnis kita. Betul Pak. Karena bisnis itu memperkecil kerugian dan memperbesar keuntungan.
anak-anak muda sekarang ini kan sebetulnya punya kelebihan satu, bahwa dia sudah punya basic di digitalisasi. Hanya dia kan sudah menggunakan teknologi baru digital. Nah, tinggal bagaimana dia sudah bisa mengudara, tapi tidak hanya untuk bergaul, tapi bisa berbisnis dengan di dunia maya. Jadi menurut saya kuasai market. Jadi anak muda itu juga, sedangkan di Indonesia kalau kemarin kita lihat Menteri Kesehatan bilang bahwa usia 19 sampai usia 50 sekian ya, 50 tahun itu ada 60%. Itu kan market. Dan anak mudanya cukup banyak. Jadi kalau anak muda mau bisnis, dia harus kuasai digital. Artinya kan sistem. Jadi sudah nggak zamannya lagi korek-korek di kertas, catat semuanya paperless. Sehingga kalau semua bisnisnya dirancang di dalam sistem. Nah, kalau sistemnya sudah benar, terkontrol, terkendali, mudah diduplikasi. Sama aja kandang ayam kecil, supaya punya bisa 100.000 kandang ayam yang sama, ya tinggal diduplikasi sistemnya. Kita juga by sistem, jadi di handphone saya bisa lihat semua kandang saya. Kira-kira. Jadi kita nggak bisa lagi untuk main. Udah nggak bisa lepas dari itu kan. Kalau dengan sistem, sehingga kita bisa menembus batas waktu, Efisiensi juga. udara, batas jarak. Ya. Kayak sekarang rapat ya tinggal pakai Zoom, panggil Zoom, selesai. Mau di mana? Jadi kita gunakan. Jadi market juga. Jadi misalnya kalau mau pelihara ayam, ya dia harus kuasai market end usernya. Hal yang pertama yang harus dilakuin itu pelajari marketnya ya Pak. Market. Nah, setelah itu baru produksi dan dengan sistem market pun harus dengan sistem kan, produksi dan semuanya nanti akan terintegrasi. Jadi harus begitu. Jadi handphone kita ini isinya sudah kerjaan kita, uang kita semua ada di sini. Jadi nyawa ya.